بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. Nah, tapi kita pelajari mukadimahnya supaya kita faham apa itu adab, kemudian cabang-cabangnya. Adab, kata Al-Imam Jurjani rahimahullah dalam kitab beliau At-Ta'rifat, yaitu ibaratun an ma'rifatin ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'. Adab itu adalah suatu istilah yang mencakup dari pengetahuan apa yang seseorang bisa menjaga dirinya dari berbagai bentuk kesalahan. Sehingga ketika seseorang mempelajari adab, diharapkan padanya selalu berada di atas akhlak yang mulia dan terjauhkan dari kesalahan-kesalahan dari aturan-aturan agama. Ya, dari aturan-aturan agama. Bagaimana kalau aturannya manusia? Aturannya manusia kalau cocok dengan agama maka dipakai. Kalau tidak cocok dengan agama, mohon maaf. Iya, walaupun menurut manusia benar, dia bilang ini baik, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Zaman sekarang orang pakai pakaian tipis ataupun ketat dibilang apa? Modis, baik. Tapi menurut Islam apa? Disuruh menutupi, dilarang, gitu. Maka apa? Ini adab. Maka adabnya muslimah adalah berhijab, menutup auratnya. Ya. Adabnya seorang muslimah adalah menutup auratnya. Seperti itu. Kemudian misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika bertetangga. Sebagian orang mungkin dia terbiasa keluar masuk rumahnya orang. Ya, tanpa izin. Sebagian orang. Tapi di dalam agama kita, orang yang beradab itu adalah ketika dia mengetuk pintu 3 kali saja, tidak dibukakan, maka dia balik. Tidak boleh dia mengintip ke dalam atau melihat ke arah dalam. Ya, ini contoh. Maka ya fidina azakumullah, pentingnya untuk kita mempelajari ilmu adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pengertian adab dan beberapa contoh yang hendaknya kita pahami. Kemudian pembagiannya. Wa husnul khuluq, ya. Husnul khuluq yakunu ma'allah wa yakunu ma'a ibadillah. Pembagian akhlak itu terbagi menjadi 2, yaitu akhlak bersama Allah, hingga ini mencakup bagaimana sih seorang manusia atau seorang hamba itu berakhlak kepada Allah, juga wa yakunu ma'a ibadillah, akhlak kepada hamba-hamba Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Bagaimana caranya? Iya. Yang pertama, seorang yang disebut berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala itu
fa huwa ar-ridha bi hukmihi syar'an wa qadaran. Orang yang memiliki akhlak yang mulia kepada Allah itu adalah orang yang ridho dengan hukum-hukumnya, baik yang sifatnya syariat maupun qadar, ketetapan di dalam ya baik maupun buruk. Jadi seorang yang berakhlak kepada Allah itu siap hidup. Siap hidup apa? Ridho dengan hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Ya, hukum Islam. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Ya. Nah, waktunya apapun yang ditetapkan dalam agama ini dia ikuti. Dia ridho. Semuanya berjalan begitu saja. Seperti kebutuhannya. Ada panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, panggilan azan ya. Langsung dia. Itu kan hukumnya Allah. Salat. Seorang muslim harus salat. Aqimus shalah. Warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dia pun ikuti. Nanti puasa, zakat dan seterusnya dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho dengan hukum-hukum Allah baik secara syariat maupun secara qadar. Ya, yang sifatnya Allah tetapkan ada enak, ada enggak enak, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sakit, ada yang sembuh. Dia ridho. Ini orang yang punya akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia tahu yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa taala, dia pasrahkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ketika sholat pun mengucapkan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dia ucapkan itu, maka perlu bukti. Ya, sungguhnya sholatku, hidupku, matiku, pengorbananku untuk Allah Rabb semesta alam. Sehingga nggak ada kata malas. Sampai Al-Imam Ahmad ketika ditanya, mata roha, kapan kita istirahat wahai Imam? Imam Ahmad itu kan orangnya pinter, hafal jutaan hadis. Kalau kamu hafal berapa hadis? Jutaan hadis itu kayak baca qul huwallahu ahad. Ya, Imam Ahmad diceritakan. Ya, beliau sehari semalam sholatnya hampir 300 sekian rakaat. Salat mutlak. Ya, habis wudhu sholat. Nah, duha sholat. Malam sholat, gak berhenti-berhenti. Ya. Beliau mengatakan bahasanya ketika ditanya, mata roh, kapan istirahat? Kata beliau apa? Nanti kalau pertama kali kaki seorang hamba masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, baru kita istirahat. Ya, itu Imam Ahmad. Sehingga apa? Semangat di dalam berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Nah, ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra Nah, penerapan akhlak kepada sesama manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain, yang pertama kaful adza. Ya, dengarkan ini. Kalau kamu ingin sukses bergaul dengan manusia, bergaul dengan makhluk yang lain, mendapat